Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jamaah majelis ilmu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu dan tentunya kembali menyapa pemirsa Sinpo TV dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya robbal alamin. Ngopi yuk. Mantap, masih pada fokus ya ibu-ibunya ya. Bagaimana kabarnya ibu? Alhamdulillah sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni hanya titipan. Jadi manusia di bumi ini sebenarnya tidak punya apa-apa ya Pak Ustadz ya, karena semuanya hanya titipan. Harta titipan, anak-anak itu titipan, suami titipan. Jadi kalau suaminya diambil orang, kan titipan tadi katanya. Baik. Hari ini kita akan membahas tema terkait dengan semua hanya titipan yang akan dijelaskan dan juga disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, Mas Arif sehat? Alhamdulillah sehat, semangat juga ya Pak Ustadz ya? Harusnya terus semangat. Harus semangat. Baik Pak Ustadz, materi kita pada pagi hari ini yakni semua hanya titipan. Ini cukup menarik nih, tadi ibu-ibu juga sudah pada bahagia nih. Baik, kita akan langsung mendengarkan materi terkait dengan hanya titipan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan jamaah yang hadir, semua kita semoga selalu diberkahi, dirahmati dan dikaruniai sehat afiat. Sehat afiat ini juga titipan, Bu ya.
Satu ayat dalam Al-Quran yang terkadang ayat ini kayaknya serem. Karena ketika mendengar ini itu konotasinya sesuatu yang tidak baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi itu suara terdengar menjelang subuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi, langsung kuping dipasang. Siapa yang meninggal? Langsung begitu. Kalimat ini atau ayat ini mengandung pengertian bahwa inna lillah, bahwa kita semuanya ini milik Allah, termasuk nyawa. Wa inna ilaihi, dan semua kita ilaihi kepada Allah, raji'un, pasti akan kembali. Yang namanya titipan pasti akan diambil kembali oleh yang nitip. Ada yang dititipi cuma sejam, begitu lahir, oek, diambil lagi. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang udah 80 tahun belum diambil-ambil. Masih aja titipan. Sesuatu yang paling kayaknya kita punya kan nyawa ya. Kayaknya titipan. Itu memang titipan, kayaknya punya kita padahal titipan. Kemudian di ayat yang saya yakin ibu-ibu juga pada apal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Luar biasa. Terus? Kok bisa hafal berapa tahun ngapalinya? Lillahi, hanya milik Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit dan di bumi. Ini semua adalah milik Allah. Lah, kita kok kadang yo ngaku-ngaku punya kita. Tadi Mas Arif sempat nanya ya, suami titipan, anak titipan. Wong di dunia ini sifatnya yang namanya titipan itu terserah yang nitip. No, dititipin ke siapa? Bisa jadi hari ini dititipin ke kita, nanti diambil dititipin ke tetangga sebelah. Tapi nyata enggak itu? Hari ini nih masih jadi suami ibu. Tapi bisa jadi nanti wong titipan itu diambil, pindah ke sebelah. Lah kan banyak kasusnya ya. Lah kok naudzubillah, kalau yang nitip itu udah enggak percaya sama kita, diambil. Lah ya kan terserah Allah, mau dititip kemana lagi kan terserah Allah. Jangankan sebelah, kadang dititipin ke adiknya malah. Ada istilah apa namanya itu? Dulu dititipin ke kakak. Karena Allah udah enggak percaya, dipindahin ke adik. Ya Allah, harta benda ya begitu, hari ini dititipin ke kita, besok lusa bisa pindah, dicabut, titipin. Kok bisa tadi ke kakak, ke adik, atau bahkan kadang ke musuh. Lah yang titipan, yang namanya titipan ya pasti akan diambil. Makanya ketika kita menyadari bahwa ini titipan, kita enggak akan sombong. Wong dititipin aja kok sombong. Loh, yang dititipin paling banyak kan tukang parkir ya. Tukang parkir enggak pernah sombong. Anteng aja, biar pakai mobil merek bagus-bagus, motor merek bagus-bagus, dia mah anteng aja, diambil juga bodo amat. Wong sadar bahwa itu titipan. Wallahu a'lam Bisawab. Terima kasih Pak Ustadz. Kita nanti akan lanjutkan lagi pembahasannya terkait dengan semua hanya titipan. Usai jeda pariwara, pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Ibu-ibu kayaknya udah pada nggak sabar nih pengen tanya ya.
Saya persilahkan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz, saya Rita dari Villa Mahkota Indah. Apakah harta titipan Allah ini bisa kita terus nikmati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apa sih hakikatnya bahwa semua yang ada di tangan kita ini adalah titipan Allah? Mohon penjelasannya. Mohon maaf, nama saya Ibu Darita dari Villa Mahkota Indah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah bertanya. Ini akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Ada dua pertanyaan ini Mas Harif. Pertanyaan pertama, titipan ini bisa nggak terus kita nikmati? Begitu tadi Bu ya? Nah, bisa nggak Bu? Yang dititipin oleh Allah ini terus kita nikmati supaya nggak pindah ke orang gitu. Pengennya kita kan ya begitu emang ya. Pengennya sesuatu yang udah di tangan kita ini jangan pindah ke orang lain kan gitu ya. Kalau perlu sampai ke akhirat lah. Iya. Pengennya kita begitu. Cuman dengan catatan, asal titipan itu kita manfaatkan sesuai apa yang diinginkan sang penitip, maka titipan itu akan kita nikmati terus. Kalau titipan itu kita jaga dengan baik, terus kita manfaatkan, kita tasarrufkan seperti apa yang diinginkan sang penitip. Siapa yang menitipkan? Allah. Lah Allah maunya gimana? Kalau seandainya Allah menitipkan anak kepada kita, kemudian anak itu kita didik sebaik-baiknya, kita ajarin ilmu sebaik-baiknya, kita ajarin adab, akhlak sebaik-baiknya, kemudian anak itu jadi anak soleh, maka anak itu akan terus kita punya sampai nanti ke akhirat. Amal kita akan putus kecuali 3 ya, salah satunya anak soleh. Lah anak soleh itu kan titipan. Lah kalau titipan itu kita manfaatkan dengan baik, maka titipan itu akan kita nikmati terus. Duit titipan ya. Bener nih titipan. Nah, titipan duit, harta benda yang kita kelola itu akan kita nikmati terus kalau sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah? Dari hartamu itu ada sebagian hak fakir miskin. Ada hak untuk zakat, hak untuk lain. Ketika kita memanfaatkan itu, maka harta itu akan terus kita nikmati, bukan hanya dunia tapi di akhirat. Semua amal putus kecuali 3. Salah satu tadi anak soleh, yang kedua sodakoh, ilmu ya titipan. Ya. Ada yang dititipi banyak, ada yang dititipi dikit. Nah, ketika ilmu itu kita manfaatkan, kita amalkan dengan sedikit ilmu yang kita punya, kita amalkan. Kita bagi-bagi dengan teman, saudara, dengan tetangga. Ilmu itu akan terus kita nikmati sampai nanti di akhirat. 3 deh ya. Anak soleh, doanya anak soleh. Kedua, sedekah jariyah. Ketiga, ilmu yang manfaat. Itu akan terus kita nikmati. Ya, semuanya kita titipan. Tapi titipan ini pengennya kita akan berlanjut bukan hanya di kehidupan sekarang tapi di kehidupan berikutnya dengan cara harta benda, rumah. Kalau bisa kalau meninggal rumahnya jangan ditinggal Bu, bawa. Motor, gelang, kalung itu kalau bisa jangan ditinggal, dibawa. Caranya? Lah kan caranya jangan langsung bilang nggak muat dong. Kalau langsung lemari bawa, motor bawa, pesan kuburan berapa meter? Fisiknya nggak mungkin bisa kebawa, tapi manfaatnya mungkin. Rumah ditinggal, mobil ditinggal, gelang, kalung, anting semuanya ditinggal. Tapi begitu kita meninggal, misalnya anak kita, suami atau yang masih ada, gelangnya dijual atau enggak disedekain atau paling enggak
manfaatnya. Kalau fisiknya nggak mungkin kan ya. Kalau agama lain konon katanya iya, agama lain dengan keyakinannya kita nggak boleh mengganggu, itu urusan dia. Lah yang pertanyaan kedua, jadi tetap bisa kita nikmati sampai kapanpun. Pertanyaan yang kedua, hakikatnya titipan itu seperti apa sih, gitu ya? Hakikatnya bahwa semua ini milik Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita bacakan ayat yang kayaknya serem ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga ayat yang tadi Ibu kayaknya hafal semua, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Kita ini hanya dititipi. Lah, ketika sudah tersadarkan, tertanamkan dalam diri kita bahwa segala yang kita kelola saat ini itu adalah titipan, maka akan hilang sombongnya. Tadi kan saya sebut ya, tukang parkir itu mobilnya bagus-bagus, motor bagus-bagus. Bagus, mereknya enggak ada, bagus-bagus, cuman dia anteng, tenang. Hilang lagi satu, tenang. Wong itu titipan. Kita ini lahir ke dunia bawa apa? Ya, enggak bawa apa-apa ya, cuman kita itu terlahir, biasanya bayi kalau terlahir tangannya mekar apa genggam? Bener ya? Itu simbol bahwa semua yang ada di muka bumi itu pengennya kita genggam. Pengennya kita genggam semua, pengennya. Supaya orang-orang malah enggak pengennya. Cuman begitu mati, masih ada enggak tangannya begini, apa begini? Lepas semua. Kalau ada orang meninggal tangannya begini, wah tukang mandiin takut, wah mau ditonjok ini mah. Ini simbol bahwa ketika kita lahir ke alam dunia, bahwa dunia ini pengen kita genggam, tapi begitu nyawa kita enggak ada, lepas. Kita hanya sekedar dititipi sementara, mulai dari gini sampai gini, sementara. Lah ketika dititipi enggak sombong, ketika tidak dititipi ya enggak pesimis. Loh, semakin banyak titipan kan semakin banyak pertanggungjawaban. Titipan itu nanti ditanya pertanggungjawabannya. Dalam ayat yang saya yakin ibu-ibu apal, summa latus alunna. Surat apa Bu? Kok pada guyu? At-Takasur. Atau dulu zaman saya ngaji di kampung namanya Al-Hakumut. Di ayat yang terakhir, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian latus alunna pasti akan dimintakan pertanggungjawaban yauma idzin hari nanti, anin naim dari nikmat-nikmat Allah, dari titipan-titipan Allah, titipan semua yang dikelola oleh kita itu nanti ditanya atu. Nanti penjelasan detailnya insya Allah di segmen berikutnya. Monggo Mas Arif lanjut. Terima kasih Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara, dan mudah-mudahan tadi terjawab pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen kali ini kita akan kembali mendengarkan materi dari Pak Ustadz yang mungkin tadi belum sempat tersampaikan, sekaligus kita juga akan mendengarkan konklusi ataupun kesimpulan terkait materi semua hanya titipan. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa segala yang kita kelola saat ini itu adalah titipan. Dan titipan itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ayatnya Ibu sudah hafal, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Summa kemudian latus alunna pasti akan dimintakan pertanggungjawaban yauma idzin suatu hari nanti.
Entah kapan, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Apa yang dimintakan pertanggungjawaban anin naim, dari semua nikmat-nikmat Allah. Lah, nikmat itu kan dititipkan ke kita dan nanti dimintakan pertanggungjawaban. Secara terinci dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, la tazulu qadama abdin qabla an tas'ala an arba, bahwa seseorang itu nanti akan ditanya tentang 4 nikmat besarnya. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, dari umurnya sampai habis digunakan untuk apa? Umur kita loh, umur yang sampai sekarang masih muda-muda sih ya, insya Allah masih panjang umur, insya Allah. Kan baru rata-rata 22 rata-rata. Rata-rata 22, kalau 17 ketahuan. Umur kita gunakan untuk apa? Nanti ditanya oleh Allah, wong umur itu ya titipan. Yang umurnya dikit, tanggung jawabnya dikit. Wong dikit, kalau yang umurnya banyak, tanggung jawabnya banyak. Yang umurnya paling banyak, tanggung jawabnya banyak. Nanti an jismihi fi ma'aflah, dari fisiknya, badannya sampai rusak. Kan badan kita ini makin lama makin rusak ya? Ya. Apa makin kuat? Makin rusak. Ayatnya saya yakin ibu-ibu hafal. Wa man nu'ammirhu. Surat apa? Hafal ya, Masya Allah. Orang itu ketika dipanjangkan umurnya maka akan nunakishu, akan aku kembalikan fil khalqi seperti dulu awal diciptakan. Dulu diciptakan awalnya imut-imut. Nanti kalau dikasih umur panjang imut-imut, jangan gitu sama orang tua, enggak boleh kualat. Masa amit-amit, imut-imut. Dulu dilahirkan, mohon maaf, gigi enggak ada, nanti ya balik lagi. Dulu lahir enggak bisa jalan, nanti ya balik enggak bisa jalan. Dulu lahir dituntun, lama-lama dituntun. Dan semua itu nanti dipertanggungjawabkan. An ilmihi fima fa'ala, ilmunya digunakan untuk apa? Ilmu ya titipan, pengetahuan kita ini titipan, digunakan untuk apa? Yang terakhir, yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang kita punya itu juga nanti dipertanyakan. Pertanyaannya 2, dari mana kemana? Dari mana diperoleh, kemana makainya? Kemungkinannya 4, ada yang memperolehnya halal, makainya halal. Dagang, kerja, dapat gaji benar, kemudian makainya benar buat biaya sekolah, bayar air, macam-macam. Kemungkinan kedua, carinya benar, dapatnya benar, makainya enggak benar. Gajian buat masang togel. Togel sekarang udah enggak ada ya. Judi online. Slot. Wis naudzubillah Bu, naudzubillah, pokoknya semoga keluarga anak-anak kita terhindar dari itu. Cerita orang-orang bahayanya luar biasa. Yang ketiga, ada yang dapatnya enggak benar tapi makainya kayaknya benar. Habis nyopet nyumbang kotak amal di masjid. Habis nyopet padahal. Yang keempat, wah paling bahaya ini yang keempat. Dapatnya enggak benar, makainya enggak benar. Ini kalau bahasa orang proyek dulu, duit setan dimakan demit. Habis nyopet buat mabuk. Nah itu semua titipan Allah, dan titipan Allah akan dimintakan pertanggungjawaban. Wallahu a'lam Bisawab. Terima kasih Pak Ustadz atas materinya, mudah-mudahan ini bisa disadari dan juga bisa diamalkan oleh pemirsa Sinpo TV dan juga ibu-ibu jamaah. Dan kita tentunya harus sadar bahwa semuanya ini hanya titipan, sehingga kita perlu bertanggung jawab atas semua titipan yang dititipkan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, ibu-ibu terima kasih, dan juga terima kasih untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Rizwanto setiap hari jam 5 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.